soalnya. Nah, jadi untuk yang antropometri ini kan yang pertama kita greeting dulu, terus introduce diri kita. Kayak selamat pagi Ibu. Pagi, Dok. Oke, baik, perkenalkan nama saya Fariza Zahra. Saya di sini sebagai mahasiswa kedokteran akan melakukan pemeriksaan kepada adik. Boleh nama adiknya siapa Ibu? Didin, Dok. Oke, Adik Didin. Umurnya berapa? Oh iya. Oh iya, maaf lupa. Jadi untuk ini tuh biasanya kita tanya ulang tahunnya dan Tanggal kita lahir. harus menghitung si adik ini umurnya berapa. Alasannya Alasannya, karena umur yang dihitung tuh umur yang udah kelewat. Kalau misalkan yang belum kelewat itu jangan dihitung. Misal gimana aja? Contohin umurnya tanggal lahirnya kapan adek? 1 Januari Tahun? tahun 2020. Oke, baik. Kalau untuk pasien ini kan tanggal lahirnya 1 Januari 2020. Nah, berarti 1 Januari itu sekarang kan Desember, dia itu udah 1 tahun 11 bulan. Karena walaupun sekarang udah Desember, tapi karena si bulan Desember ini belum komplit, jadi jangan dihitung gitu. Pokoknya kita hitung yang udah lengkap dulu. Jadi umur dia ini 2000 berapa sih, Mas? 2020. Oh, 2020? Ya udah 3 Oh, tahun berarti 3 lagi. tahun 11 bulan, seperti itu. Nah, jadi di sini Ibu, sekarang saya akan melakukan 4 pemeriksaan, yaitu menimbang badan, lalu mengukur panjang badan atau tinggi badan adiknya. Adiknya udah jalan kan ya? Udah bisa jalan? Bisa, Dok, bisa. Udah bisa. Kalau udah bisa jalan, maka kita akan ukur tinggi badannya. Kalau belum yang belum bisa jalan itu kita ukur panjang badannya, sama kan? Terus selanjutnya saya juga akan mengukur lingkar kepala dan juga lingkar lengan. Baik. Terus yang pertama ya kita hitung berat badan sama tinggi badan terlebih dahulu. Kan biasanya alatnya bareng tuh. Jadi ketika si anaknya disuruh naik ke timbangan, sekalian pakai alat yang di atasnya juga. Nah, kebetulan si Ade udah bisa ini katanya. Bisa berdiri. Nah, terus ketika ngukur berat badan, kan berat badan itu bisa dipengaruhi oleh faktor ini ya, faktor pakaian. Jadi kita minta untuk si pasiennya menanggalkan pakaian seminimal mungkin. Kalau misalnya anak-anak tuh bisa pakai dalaman aja, atau kalau misalnya bayi, bahkan usahakan popoknya tuh bersih dan dilepas dulu gitu. Nah, terus kalau misalnya pakai timbangan, kita tera dulu, atau tera tuh dimulai dari nol. Jadi kayak disesuaiin dulu si timbangannya. Nah, pas udah, oh ya. Nah, terus sebelum ditimbang sama diukur tinggi berat, diukur berat badan juga, si adanya tuh harus lepas sepatu sama lepas topi. Pokoknya jangan ada benda-benda yang bisa menambah berat dan menambah tinggi dia, supaya supaya hasil pengukurannya tuh sesuai. Nah, setelah di disuruh naik ke timbangan, kita kan ukur nih berat sama tinggi badannya tuh langsung dicatat. Nah, udah dicatat, apalagi? Oh ya, kalau misalnya ngukur tinggi badan atau panjang badan nih, misalnya ngukur panjang badan, kita tuh harus mastiin si badan bayinya itu lurus. Bahkan bagian kakinya juga kalau bisa tuh minta tolong dipegangin sama orang tuanya supaya kita tuh bisa ngukur dari ujung kepala yang paling atas sampai ke ujung tumit gitu. Ujung tumit ya guys, jangan ujung jari kaki. Soalnya kita banyak yang salah waktu itu. Nah, terus kalau misalnya adiknya udah bisa berdiri, kita tuh harus mastiin bagian kepala, bagian punggung, bagian bokong sama betis ya? Apa? Oh enggak, sama kakinya itu nyentuh ke dinding. Jadi mastiin supaya dia tuh berdirinya tegak, terus kepalanya juga jangan nyunga atau nunduk, sama kayak deh. Apa ya? Si ini tuh usahain sebagai Inspirasi maksimal. Sama dia tuh pernah di-mention nggak di kalian? Dia tuh si pasiennya diminta untuk inspirasi maksimal, untuk narik nafas maksimal dulu gitu pas mau diukur tinggi badan. Nah, udahlah ya, kalau itu mah teknisan aja. Selanjutnya kalau misalnya kita ke pemeriksaan selanjutnya ya. Pemeriksaan ini mengukur lingkar kepala.
Kalau mengukur lingkar kepala itu kan kita pertama pilih alat yang sesuai dulu. Kalau ada meteran yang biasa oke, atau kalau ada meteran yang bisa langsung melingkar juga oke. Terus diukurnya itu dari bagian glabella, ya bagian yang paling nonjol di depan, melewati atas dari telinga, terus di belakangnya tuh ditempatin di protuberantia occipitalis. Pokoknya di tempat-tempat yang paling nonjol dari kepala bayi gitu. Nah, udah kayak itu ya dicatat lagi ukurannya. Terus untuk pemeriksaan yang terakhir itu adalah pemeriksaan lingkar lengan. Jadi lingkar lengan itu kan nggak bisa pakai nih. Nah, kalau di lingkar lengan itu, di lengan itu kan ada tonjolan yang atas, yang namanya tuh akromion. Sama ada tonjolan di siku namanya olecranon. Nah, kita tuh ngukurnya tengah-tengah ini, tengah-tengah antara dua tonjolan tadi, jadi sekitar sini. Terus diukur, melingkar kayak tadi, terus dicatat, udah deh. Nah, kan dari seluruh pengukurannya, dari 4 pengukuran itu kita udah dapat nih angkanya. Selanjutnya adalah kita baca chart. Gimana ngejelasin baca chart tuh? Ini cara membaca chart. Pokoknya yang harus yang bilang. Soalnya pakai ini, pakai coba hapus dulu dah. Bentar ya guys, bentar. Gimana caranya? Bentar. Bilang. Oh, gitu. Nah, waktu itu kemarin kita baru banget diajarin kalau misalnya baca chart, growth chart itu kita harus pertama perhatiin gendernya dulu. Yang pink kan buat cewek, yang ini buat cowok. Terus perhatiin juga ini chartnya perbandingan apa sama apa. Terus buat umur berapa. Sama kan ya? Terus untuk di chartnya dia kan ada banyak garis-garis nih. Ada yang paling tengah tuh ada garis hijau, kuning, merah, terus hitam. Mana HP? Siapa? HP aku. Ini. Nah, terus kalau dari hasil pemeriksaannya, ini sih. Nah, ini kan di ujung sana tuh ada angka nih, ada yang 0, ada 1, 2, 3, min 1, min 2, min 3. Nah, kalau misalnya hasil pemeriksaannya itu ada di rentang plus 1 sampai min 1, dia interpretasinya normal atau paling ideal lah gitu. Terus kalau misalnya dia ada di plus 2 sampai plus 1 atau min 1 sampai min 2, dia tuh sebenarnya masih oke, cuma agak lebih atau agak di bawah aja. Terus kalau misalnya dia ada di plus 3 sampai plus 2 atau ada di min 2 sampai min 3, dia itu kita harus melakukan pemeriksaan tambahan untuk terapi selanjutnya, karena itu tuh dia udah lebih dan udah kurang dari apa ya, tumbuhannya kurang sesuai lah gitu usianya. Ya kurang sesuai dengan usianya. Terus kalau misalnya dia ada di luar sini, ada di luar garis yang hitam, baik di atas ataupun di bawah, itu segera dirujuk. Waktu itu kita diajarinnya kayak gitu. Ada tambahan nggak, SK? Udah, ada. Ya. Nah, kalau dari kita sih yang terbaru itu. Terima kasih. Ada apa yang beda di kelas kalian? Oh, terus ini jangan ketukar-ketukar si chartnya. Kalau misalkan emang si anak yang diukurnya itu udah bisa berdiri, berarti pakainya yang height, jangan pakai yang length. Kalau misalkan emang diukurnya tadi panjang, berarti pakainya yang length. Jadi teliti dalam membaca si chartnya juga, soalnya kalau kemarin kita eval tuh
dokter Hamda tuh ya udah kasih ini aja, malah kita yang harus nyari tahu sendiri ini kita pakai chartnya yang mana gitu. Terus boys sama girls juga jangan ketuker si chartnya. Kayak usahain kita jangan jangan apa ya, jangan bingung gitu. Soalnya kan tugas kita juga buat menjelaskan ke orang tua pasien. Jadi kita tuh harus ngerti dan harus bisa ngeedukasiin ini apa ya, dengan bahasa yang sederhana tuh. Benar-benar harus paham kita. Gimana ada tanggapan? Dari kelas B sih udah sama. Paling itu yang baca grow chart soalnya belum pernah. Makasih. Yang dari kelas D itu juga sama sih, cuma nggak disuruh sampai kayak ngerujuk-ngerujuk gitu. Yang penting tuh tahu kita di hijau tuh normal, terus kalau misalnya di 2 yang atas tuh agak kelebihan, terus hitam udah obesitas masuknya. Terus yang -2, apa yang ngomongnya tuh lupa. Terus ada yang gizi buruk gitu. Cuma yang penting ngomong aja gitu. Nggak perlu rujuk. Itu sih kok kata dokternya. Oh, kenapa harus yang nggak didominan deh? Si bayi Buat bayi mah sama aja kan kiri, belum banyak gunain tangan juga. Kelas E gimana? Apakah sama-sama? Sama aja. Hmm. Kalau kita sih emang kalau narik garis sejajar sama si itunya aja. Kalau misalkan kan ini kan misal weight for length kan. Dia berapa kilo dan berapa panjang badannya. Terus abis itu kita tarik garis lurus sih ke atas dan ke pinggir. Terus nanti ketemunya titik di mana. iya. Gitu.